Suatu ketika, Park Bong-pal mendapat tawaran kerja untuk mengusir hantu dari seorang wanita via chat handphone dengan ditawarkan imbalan yang menggiurkan. Tanpa berpikir panjang, Park Bong-pal langsung mendatangi lokasi tempat hantu itu berdiam. Namun, sesampai di lokasi, Park Bong-pal bukannya menemukan hantu yang seharusnya ia usir. Park Bong-pal malah bertemu dengan hantu seorang gadis, yang mana rupanya itu adalah hantu Hyunji, dan Park Bong-pal sempat menyerang hantu Hyunji tersebut. Dan di tengah pertarungan Park Bong-pal dan hantu Hyunji itu, tanpa sengaja Park Bong-pal mencium Hyunji, dan membuat ingatan Hyunji pada peristiwa 5 tahun berlalu sekilas muncul. Kemudian, hantu sesungguhnya yang mendiami tempat itu muncul. Park Bong-pal bersama hantu Hyunji berhasil mengusir hantu yang mendiami tempat tersebut. Setelah itu, Park Bong-pal dan Hyunji saling berkenalan. Dan hantu Hyunji diam-diam mendatangi kampusnya Park Bong-pal untuk mencari data identitas Park Bong-pal. Lalu hantu Hyunji mendatangi alamat tempat tinggal Park Bong-pal, dan mulai saat itu ia selalu mengikuti Park Bong-pal. Karena merasa sebel atas perlakuan hantu Hyunji yang selalu mengikutinya, Park Bong-pal memohon untuk tidak mengikutinya. Suatu ketika, saat selesai menyelesaikan pekerjaannya mengusir hantu Hyunji memohon bantuan pada Park Bong-pal untuk memulihkan ingatannya dengan cara memberi ciuman pada hantu Hyunji. Park Bong-pal menuruti permohonan tersebut. Tapi ternyata, hantu Hyunji tiba-tiba kabur dari hadapan Park Bong-pal, yang mana bagi Park Bong-pal, seolah-olah memberi kesan bahwa hantu Hyunji mempermainkannya. Park Bong-pal marah terhadap hantu Hyunji, karena telah membohonginya, yang nyatanya hantu Hyunji tidak mendapat ingatannya sedikit pun. Meski demikian, Park Bong-pal dan hantu Hyunji melakukan kontrak kerja sama, dengan hantu Hyunji membantunya dalam pekerjaannya mengusir hantu. Dan pada saat tidak diketahui hantu Hyunji, Park Bong-pal membelikan baju gaun, yang sebelumnya diminta oleh hantu Hyunji. Di kampusnya, Park Bong-pal menyukai seorang wanita bernama Seo Yeon. Dan situasi ini dimanfaatkan oleh senior Park Bong-pal yang ada di kampusnya, yaitu Cheon Sang dan In Rang, untuk menarik minat Park Bong-pal bergabung dengan klub seniornya tersebut. Dan pada suatu kesempatan yang direncanakan, senior Park Bong-pal tersebut menemui Seo Yeon untuk meminta kesediaannya ikut serta dalam piknik klub mereka, dan juga tak lain, untuk menarik ketertarikan Park Bong-pal pada piknik tersebut. Setelah menyatakan rencana piknik tersebut pada Park Bong-pal, dengan diikuti Seo Yeon, Park Bong-pal menyetujui ikut serta dalam piknik klub seniornya tersebut. Dan hantu Hyunji ikut serta dalam rombongan piknik tersebut. Setelah tiba di villa tempat piknik mereka, salah satu senior Park Bong-pal, In Rang, terjatuh dari tangga, dan kepalanya terbentur dinding, menyebabkan ia bisa melihat hantu Hyunji, dan mulai saat itu senior Park Bong-pal, In Rang, mengenal betul wajah hantu Hyunji. Kemudian, di setiap momen kebersamaan Park Bong-pal dan Seo Yeon, hantu Hyunji selalu membuat usil momen mereka. Rupanya hantu Hyunji merasa cemburu atas kedekatan Seo Yeon pada Park Bong-pal. Hari demi hari, yang dilalui hantu Hyunji bersama Bong-pal, membuat hantu Hyunji menyimpan rasa kepada Park Bong-pal. Dan, puncaknya, hantu Hyunji menyatakan rasa sukanya kepada Park Bong-pal pada saat di wahana taman hiburan. Setelah menyatakan perasaan tersebut, beberapa saat suasana Park Bong-pal dan hantu Hyunji menjadi agak risih. Hantu Hyunji menyatakan ingin menarik perkataannya itu kembali. Namun, entah apa yang terjadi, malah keduanya resmi pacaran. Seiring berjalannya hubungan mereka, selalu ada yang menghambati, yaitu orang-orang sekitar mereka merasa aneh melihat Park Bong-pal jika bepergian dengan hantu Hyunji. Ditambah lagi perkataan Biksu Myung Cheol pada hantu Hyunji, bahwa manusia tidak bisa ditakdirkan hidup bersama dengan hantu. Dan memohon hantu Hyunji menjauhi Park Bong-pal. Hal itu membuat hantu Hyunji memikirkan kembali hubungan mereka. Di tengah kekhawatiran Hyunji akan hubungannya dengan Park Bong-pal, malah giliran Bong-pal menyatakan perasaannya, menyukai Hyunji, meski dia adalah hantu. Di hari ulang tahun Park Bong-pal, hantu Hyunji mengajak Park Bong-pal untuk merayakannya di suatu tempat, namun belum sempat menyelesaikan perayaan ulang tahunnya Park Bong-pal, hantu Hyunji tiba-tiba menghilang meninggalkan Park Bong-pal, dan Park Bong-pal berusaha mencari hantu Hyunji, dan sempat menemukannya. Namun, hantu Hyunji tetap memutuskan untuk meninggalkan Park Bong-pal. Mulai saat itu, saat mendengar keputusan hantu Hyunji, Park Bong-pal merasa frustasi, dan langsung minum alkohol secara berlebihan. Dan setelah meninggalkan Park Bong-pal, hantu Hyunji tiba-tiba mendapatkan sejumlah ingatannya 5 tahun yang berlalu. Info alamat sekolahnya dan rumah sakit, di mana ia telah koma selama 5 tahun, mulai tersingkap dalam ingatannya. Sementara itu Park Bong-pal dan kedua seniornya
harus kembali bekerja mengusir hantu. Dan di tengah perjalanan menuju tempat klien mereka, mobil mereka dicegat oleh hantu jalan raya. Dan Park Bong-pal berhasil mengusir hantu tersebut. Namun tiba-tiba Park Bong-pal tersenggol mobil yang melintas, dan menyebabkan Park Bong-pal terluka. Kedua senior Park Bong-pal pun membawanya ke rumah sakit terdekat. Namun ternyata, Park Bong-pal dirawat di rumah sakit, di mana tubuh hantu Hyun-ji koma. Dan Park Bong-pal sempat berpapasan dengan tubuh hantu Hyun-ji yang koma tersebut. Hantu Hyun-ji pun menyadari bahwasanya dirinya masih hidup. Dan di rumah sakit itu hantu Hyun-ji bertemu dengan Park Bong-pal dan memberitahu pada Park Bong-pal bahwa ia masih hidup. Namun, saat mengatakan hal itu, hantu Hyun-ji tiba-tiba menghilang secara perlahan. Rupanya, roh jahat yang merasuki Profesor Jo mengendalikan roh Hyun-ji untuk kembali ke tubuh Hyun-ji yang telah koma. Yang mana Profesor Jo juga berperan sebagai dokter fisioterapi untuk pemulihan ingatan Hyun-ji. Dan atas kejadian itu, Park Bong-pal malah pingsan, karena hantu Hyun-ji tiba-tiba menghilang lagi. Dan akhirnya Park Bong-pal kembali mendapatkan perawatan di rumah sakit di mana Hyun-ji dirawat. Pada saat senior Park Bong-pal, In-rang, mencari makanan, ia tak sengaja melihat orang ramai di ruangan Hyun-ji. Para medis rumah sakit itu menyampaikan selamat kepada Hyun-ji. In-rang yang mengenali wajah hantu Hyun-ji sebelumnya, langsung memberitahu kepada Park Bong-pal bahwa Hyun-ji masih hidup. Bergegas, tanpa lama, Park Bong-pal langsung menemui Hyun-ji. Namun, setelah berjumpa dengan Hyun-ji, Hyun-ji tak mengenali Park Bong-pal. Rupanya Hyun-ji mengalami hilang ingatan akibat koma selama 5 tahun. Kedua senior Park Bong-pal langsung menelusuri info mengenai akibat hilang ingatan Hyun-ji, kemudian memberitahu kepada Park Bong-pal. In-rang memberi saran kepada Park Bong-pal untuk berada di sisi Hyun-ji di saat masih hilang ingatan. Untuk itu, berbagai cara dilakukan Park Bong-pal untuk membantu memulihkan ingatan Hyun-ji dengan mengembalikan barang-barang Hyun-ji yang ada di apartemen Park Bong-pal, membawakan makanan yang pernah dicicipi Hyun-ji selama bersama Bong-pal saat masih menjadi hantu. Selang beberapa waktu, setelah menunggu waktu yang pas, roh jahat yang merasuki Profesor Jo menculik Hyun-ji untuk memaksa ingatannya, memberitahu benda keramat yang pernah dititipkan ayah Park Bong-pal kepadanya. Di lokasi penculikan, senior Park Bong-pal melihat aksi penculikan Hyun-ji, dan langsung mengikuti jejak Profesor Jo. Senior Park Bong-pal juga memberitahu Park Bong-pal, dan Park Bong-pal pun mengajak Biksu Myung-cheol serta rombongan polisi, untuk bergegas mengejar Profesor Jo sebelum rencana jahat lain dari Profesor Jo bertambah. Di sini terlihat roh jahat yang merasuki Profesor Jo, ingin merasuki kembali tubuh Park Bong-pal. Namun aksi itu digagalkan oleh Biksu Myung-cheol, dan roh jahat itu akhirnya berhasil disingkirkan. Setelah benda keramat itu berhasil ada di genggaman tangan Park Bong-pal untuk melawan roh jahat itu.